Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh, Waalaikumsalam. Pak Dokter. Malam, Pak. Malam. Bentar ya, Malam, Pak. saya Assalamualaikum. ambil ini. Bener nggak nih? Oke. Sekarang gorengan, kopi udah siap semua? Udah, Pak. Gorengannya tutup, Pak, banjir. Ya, itu dia. Jalan dari macet. Ya. Kita cari dulu bahannya. Harga emas global turun. Recording in progress. Sudah terlihat ya? Pak. Recording stopped. Sudah, Pak. Recording in progress. Enggak. Oke, kita mulai. Komunikasi ritual. Bisa. Ada kulit. Komunikasi ritual dan transmisi dalam tinjauan filsafat. Nah, ini bentar ya. Nih. Oke. Jadi ada dua pandangan tentang komunikasi. Pertama itu komunikasi itu dipandang sebagai proses transmisi. Yang ditransmisikan apa? Yang ditransmisikan adalah pesan. Nah, itu pandangan pertama. Kemudian ada pandangan kedua, melihat bahwa komunikasi itu ritual. Ritual itu apa? Ritual itu apa ya? Ritual itu kebiasaan atau sesuatu yang dianggap Sakral, Pak. dianggap sakral, dianggap mulia, dianggap penting, gitu ya. Sementara kalau yang pertama itu kan memandang ya ini persoalan teknis semata nih, persoalan ada pesan yang harus disampaikan dari sender kepada receiver. Itu sifatnya teknis. Nah, komunikasi sebagai aktivitas ritual merupakan pandangan yang lebih tua dari komunikasi sebagai proses transmisi. Jadi, pandangan yang lebih tua itu yang menganggap komunikasi sebagai ritual itu malah tidak memusingkan persoalan teknis gitu. Jadi mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang
penting, sebagai sesuatu yang mulia, sebagai sesuatu yang sakral, yang tanpa itu manusia tidak bisa berfungsi sepenuhnya sebagai manusia. Nah, dalam komunikasi sebagai ritual, dalam hal ini komunikasi menduduki fungsi sebagai sharing, participation, association yang seluruhnya berakar langsung dari commonness, communion, atau community. Jadi, komunikasi itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia ketika dia berada di tengah manusia yang lain. Jadi dia itu tidak dianggap sebagai mekanisme penyampaian pesan, tetapi sesuatu yang lebih luhur, yaitu untuk memelihara keutuhan society atau masyarakat. Nah, bahkan pandangan ritual ini mendominasi definisi dari komunikasi yang dimuat dalam Oxford English Dictionary. Jadi ini menarik nih. Jadi kita itu kan sering ketika kita menjadi scholar gitu ya, menjadi sarjana, bahkan menjadi mahasiswa magister, kemudian selalu merasa harus mendefinisikan sesuatu gitu. Jadi segala sesuatu itu harus dibuat clear, pengertiannya itu apa. Nah, itu kemudian yang kita hafal, kita pahami, tetapi kemudian kita lupa sebetulnya makna di balik definisi itu apa gitu. Nah, ini Carey tadi tahun 92 menyatakan, dia tidak secara langsung mengatakan bahwa definisi itu tidak penting, tetapi dia kemudian menawarkan satu hal yang baru, bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang sifatnya ritual gitu. Bahkan dia mengatakan, pemahaman selanjutnya mengatakan bahwa komunikasi itu adalah sesuatu untuk menjaga keutuhan masyarakat. Gitu. Jadi dia tidak semata-mata dipandang sebagai sebuah proses mentransmisikan pesan, mengirimkan pesan gitu. Karena komunikasi yang paling tinggi itu kan bahkan komunikasi tanpa kata-kata gitu. Komunikasi yang sifatnya non-verbal. Kalau kita membaca misalnya situasi pertemuan antara pemimpin-pemimpin dunia misalnya, analisis komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dari analisis atas gestur, atas bahasa tubuh gitu ya, yang kadang-kadang malah lebih panjang tuh ceritanya. Anda ini nggak ada audio. Umur berapa ya kira-kira ya? Anda ingat ya waktu dulu Presiden Soeharto itu menandatangani letter of intent dengan IMF. Waktu itu apa itu ya, managing director atau ya, yang namanya Michael Kamdesu itu, dia melihat Presiden Soeharto itu menundukkan badan untuk menandatangani, sementara dia sendiri bersedekap gitu. Bahasa Jawanya itu sendakap gitu. Jadi kayak orang ngawasin. Ini gesturnya itu secara umum kita orang Indonesia itu melihatnya ini seperti penundukan gitu. Seperti sikap menyerah gitu. Nah, tetapi ketika dikonfrontir ke Kamdesu, dia mengatakan, enggak, saya enggak ada maksud apa-apa. Ya memang saya biasanya begitu gitu. Antara tangan saya itu saya silangkan di belakang, bukan disilangkan gimana ya, pokoknya ya ditautkan di belakang gitu ya, atau ya tangan saya di depan begitu. Gitu.
dan itu tidak menunjukkan apa-apa ya. Memang saya merasa nyaman dengan itu. Nah, tetapi tafsir dari para ahli komunikasi di Indonesia, walaupun nggak ahli lah katakanlah, melihatnya itu sebagai sebuah bentuk jumawa gitu ya. Rasa sepertinya IMF itu lebih unggul daripada Presiden Republik Indonesia pada saat itu gitu. Ya, itu nggak bisa dihindarkan. Analisis atas komunikasi itu tidak bisa dihindarkan gitu. Sesuatu yang tidak berupa kata-kata yang sifatnya nonverbal malah lebih terbuka untuk ditafsirkan. Nah, kemudian kedua, komunikasi sebagai transmisi. Dalam pandangan ini, komunikasi menyerupai benda fisik seperti jalan, kanal, dan rel yang dapat digunakan untuk memindahkan informasi dan digunakan untuk memelihara hubungan dengan media massa dunia penyiaran. Jadi, kalau di sini ini komunikasi itu sifatnya lebih teknis. Gitu. Jadi, komunikasi itu jalan, channel gitu ya. Channel penyampaian pesan. Gitu. Dengan adanya komunikasi, maka pesan dari pengirim, dari sender dapat diterima oleh receiver atau penerima pesan. Jadi komunikasi itu semata-mata memindahkan informasi. Kenapa harus dipindahkan? Supaya misalnya secara kelembagaan antara sebuah lembaga dengan media massa itu tetap terjalin hubungan baik. Maka di beberapa kementerian itu misalnya ya, ada event-event seperti minum kopi bersama media massa gitu. Disitulah kemudian media massa itu berkesempatan untuk menanyakan pada menteri atau misalnya pada sekretaris menteri atau misalnya pada juru bicara gitu ya tentang isu-isu yang sedang berkembang. Gitu. Itu untuk mempertahankan hubungan dengan media massa. Gitu. Nah, sebetulnya walaupun itu dipandang sebagai sebuah proses mentransmisikan pesan, tetapi tetap dia secara tidak langsung juga memiliki makna sebagai upaya untuk memelihara keutuhan gitu. Ya harapannya ini kan kalau sudah sering dibikin event seperti itu, ya suatu saat ada masalah, ya jurnalisnya nulisnya nggak kenceng-kenceng amat kan gitu. Bahkan seringkali itu diadakan acara-acara yang lebih ini ya, yang lebih entertaining gitu. Jadi misalnya media gathering gitu ya, dibuat di luar kota, misalnya di tujuan-tujuan wisata, entah itu di Bali, di Lombok dan sebagainya. Itu memang tujuannya untuk mengakrabkan. Ya harapannya sekali lagi kalau misalnya relasinya itu antara media massa dengan lembaga itu seperti teman gitu ya. Ya masa sama teman nulisnya tega-tega amat. Maksudnya begitu, walaupun kadang-kadang tetap aja ya media massa itu menjaga independensi ketika ada sebuah peristiwa besar, maka yang diturunkan bukan wartawan yang biasanya ngepost di situ, gitu. Ditaruh sementara wartawan lain supaya dia itu lebih bebas menuliskan skandal atau peristiwa yang sedang menjadi perhatian masyarakat gitu. Gitu. Nah, akibat berporosnya pemahaman khalayak dalam dua pendekatan komunikasi di atas, baik yang memandang komunikasi sebagai ritual dan komunikasi sebagai transmisi, maka ini disebut sebagai rezim komunikasi. Nah, sebuah pengertian tentang komunikasi yang dipaksakan walaupun kebenarannya dipertanyakan. Jadi, itu tadi, scholar ini kan merasa harus punya definisi atas segala sesuatu, gitu.
Bahkan terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak perlu didefinisikan karena dia sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Tapi ya itu tadi, kayaknya kalau nggak ada definisinya itu jadi bukan ilmu. Kayak katanya sosiolog itu ya, Agus Combe itu, sesuatu itu kalau nggak bisa diukur, maka dia tidak bisa dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Gitu. Maka nanti mungkin Anda pernah mengalami juga, Anda disodori kuesioner, Anda disodori kuesioner, di mana Anda itu ditanya pandangan tentang sesuatu gitu ya. Nah, tolong ada suara-suara itu ya, di mute dulu. Iya. Yang namanya iPhone ini siapa? Suaranya bocor ini. Oh, iya Pak. Sebenarnya Siva Pak. Oke, apa tadi? Nah, jadi kalau kita melihat kuesioner itu, kita itu dipaksa untuk mengambil sikap gitu. Apakah sangat tidak setuju, netral atau ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Jadi, karena apa? Karena untuk kepentingan pengukuran gitu. Walaupun bisa jadi sebetulnya persoalan itu tidak sederhana itu. Ini bukan persoalan saya setuju atau nggak setuju, gitu misalnya. Tapi saya ini justru ingin mempertanyakan, misalnya yang sekarang lagi rame soal HUS, gitu ya. Apakah Anda setuju bahwa HUS adalah sarana transportasi yang memberikan tekanan pada pembiayaan APBN, misalnya begitu. Nah, kemudian pilihannya sangat tidak setuju, ragu-ragu atau netral, setuju, dan kemudian sangat setuju. Nah, jadi kita ini dipaksa untuk memberikan penilaian atas sesuatu. Kadang-kadang malah kita ini nggak tahu sebetulnya, gitu. Tetapi ya itu tadi, untuk kepentingan pengukuran, kita ini dipaksa untuk memilih salah satu dari itu. Nah, itu yang kadang-kadang menimbulkan bias gitu, karena ya dianggap ya ini mahasiswa S2 masa sih nggak tahu. Nah, padahal ya memang bisa aja kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Nah, kita dipaksa untuk memberikan penilaian atas sesuatu yang mungkin itu bukan interest kita gitu. Ya, nah jadi ini termasuk bagian dari ini, memberikan pengertian yang dipaksakan walaupun kebenarannya dipertanyakan. Gitu. Nah, problematika dalam pengertian komunikasi awal. Jadi ini ada tokoh filsafat yang dirujuk yang namanya John Locke. John Locke itu adalah tokoh empirisisme. Empirisme itu artinya segala sesuatu harus didasarkan pada bukti. Nah, jadi kan waktu awal kuliah itu, pertemuan pertamanya kan kita membahas tentang pemikiran René Descartes ya. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, itu artinya segala sesuatu itu harus berbasis pada rasionalitas gitu. Nah, itu oleh John Locke ditolak.
Nggak bisa kalau cuma berdasarkan rasio. Harus ada buktinya. Gitu. Jadi nggak bisa ilmu pengetahuan itu berdasarkan eh, pikiran semata. Karena pikiran orang yang satu dan yang lain itu akan berbeda-beda. Maka itu harus didasarkan pada bukti. Nah, ini pemikiran ini dipelopori oleh John Locke. Pemikirannya itu disebut dengan empirisme. Jadi segala sesuatu itu harus ada buktinya. Jadi menurut empirisme itu sumber pengetahuan adalah empira atau pengalaman indrawi. Jadi menurut aliran empirisme itu otak itu seperti selembar kertas kosong. Jadi nggak punya pemahaman apapun. Jadi otak itu baru memiliki pemahaman ketika dia mengalami pengalaman indrawi. Gitu. Ketika jarinya kena panas, kena api, kemudian merasakan panas. Nah, itu terekam dalam otak. Oh, dia mempunyai sebuah catatan tentang rasa panas. Ketika dia melihat sesuatu yang menyeramkan, nah, itu otaknya merekam satu konsep tentang rasa takut, tentang rasa seram, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia, semuanya itu berasal dari pengalaman panca inderanya. Jadi otak itu seperti selembar kertas kosong atau tabula rasa, tidak memiliki pengalaman bawaan. Misalnya ada pertanyaan. Nah, menurut Locke tidak ada perbedaan antara pengetahuan dari akal budi dengan pengetahuan dari panca indera. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman lahiriah. Jadi yang paling penting itu adalah apa yang dialami secara lahir, secara tampak gitu ya. Karena itulah yang akan membentuk rasio gitu. Nah, jadi menurut Locke itu yang penting itu bagaimana manusia ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan antara berbagai pengalaman lahiriah yang kemudian terekam dalam rasionya, dalam otaknya. Gitu. Nah, Locke membedakan antara simple ideas yang bersumber dari pengalaman indrawi dan kompleks ideas yang merupakan hubungan dari ide-ide tunggal. Jadi, berbagai pengalaman indrawi itu ketika dia dihubungkan, maka dia menjadi kompleks idea. Gitu. Ide tentang rasa panas dihubungkan dengan apa itu namanya, rasa mencekam, ketakutan kalau panas api ini melalap rumah yang kita tinggali, kemudian juga ada harapan untuk datangnya pemadam kebakaran. Nah, itu adalah bentuk ide yang kompleks gitu. Jadi dia itu berbagai pengalaman indrawi yang kemudian menyatu gitu. Yaitu berasal dari peristiwa kebakaran, itu ada panas, ada rasa takut kehilangan harta benda, kemudian ada harapan pemadam kebakaran datang, ada harapan tetangga itu membantu, dan sebagainya. Nah, itu sebuah pengalaman yang sifatnya kompleks. Gitu. Nah,
John Locke ini kemudian itu ya dia kan cerita tentang bagaimana manusia itu memahami konsep ya. Jadi bahwa konsep yang dipahami manusia itu tidak semata-mata berasal dari rasionalitas, tetapi yang paling penting adalah berasal dari pengalaman indrawi. Nah, dari pengalaman indrawi kemudian terekam dalam otak, kemudian secara instingtif, secara naluri manusia itu mempunyai keinginan untuk memperluas ide. Gitu. Jadi manusia ini akan menceritakan pada orang lain. Oh, saya itu beberapa hari yang lalu merasakan pengalaman yang mencekam. Mencekam gimana? Iya, rumah saya itu hampir kebakaran. Gitu. Apa sebabnya? Jadi, adik saya lupa nggak nyabut colokan handphone. Mungkin itu panas. Nah, oh iya, itu kejadian juga di kampung saya. Tapi bukan persoalan handphone. Ini persoalan ngecas motor listrik. Nah, misalnya begitu. Jadi ada aktivitas. Jadi yang terekam dalam otak manusia itu tidak semata-mata apa yang dialami secara indrawi, tetapi ketika dia melakukan kegiatan untuk memperluas idenya. Jadi ketika dia menceritakan satu hal kepada orang yang lain, maka dia mendapatkan feedback gitu ya, berupa cerita orang lain pada dia, sehingga pengalaman itu menjadi semakin kaya. Gitu. Jadi itulah yang menurut Locke komunikasi itu ya seperti itu harusnya gitu. Jadi komunikasi itu adalah proses untuk memperkaya ide, memperkaya gagasan tentang pengalaman indrawi. Jadi yang masuk dalam rekaman otak kita itu bukan semata-mata yang kita alami, tetapi juga yang kita serap dari pengalaman orang lain. Gitu. Dari aktivitas ini, baik pembicara maupun pendengar akan mengalami integrasi pengertian ide yang disampaikan. Nah, ini ada analogi dua bohlam. Jadi kalau bohlamnya menyala, itu seperti kode bahwa yang menyalakan itu sudah mengatakan sesuatu itu enak gitu. Jadi setiap nyala, oh berarti dia merasakan sesuatu yang enak. Nah, itu memberikan pengalaman yang lebih kaya daripada melihat bohlam itu sekedar nyala atau mati. Gitu. Tetapi bisa juga ini menandakan bahwa yang menyalakan itu mengatakan dia sedang mengalami sesuatu yang enak. Gitu. Itu bentuk komunikasi juga yang memperkaya apa yang direkam dalam otak kita. Nah, bagi John Locke, berkomunikasi seakan berhadapan dengan pihak lain atau pendengar sebagai kertas kosong yang ketika menerima ide akan diterima sama dengan. Nah, ini yang jadi persoalan nih. Jadi kalau menurut John Locke itu, ketika saya menyampaikan sesuatu, maka Anda akan menerima secara utuh apa yang saya sampaikan. Gitu. Karena apa? Karena otak kita itu, otak manusia itu pada dasarnya seperti kertas kosong. Jadi begitu menerima sesuatu, dia akan ditangkap secara utuh. Gitu. Nah, jadi konsep tabula rasa ini menganggap bahwa pendengar tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi pikiran jernih melalui stimulus suara atau gambar yang diperoleh dari penyaluran yang dilakukan pembicara. Maka dalam bentuk persepsi. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu itu,
Anda akan menerimanya secara utuh. Nah, padahal kan kenyataannya belum tentu seperti itu, gitu. Ketika saya cerita tadi soal bohlam, gitu ya, bohlam itu dikoneksikan dengan seseorang yang ketika dia menyalakan berarti dia merasakan sesuatu yang enak. Nah, tadi siapa yang sebelum kuliah beli gorengan? Nah, ini dia akan terkoneksi dengan itu, gitu misalnya. Oh, ini kalau gorengan ini enak, berarti saya mesti nyalain bohlam nih. Nah, karena apa? Karena pikiran manusia itu pada dasarnya tidak seperti kertas kosong. Dia punya pra-pemahaman. Dia sedang mengalami sesuatu yang kemudian ketika dia mendengarkan atau memahami sesuatu yang lain, itu bisa menyebabkan pemahaman yang lebih kuat atau sebaliknya malah menyebabkan gangguan. Gitu. Jadi, Anda ini misalnya mendengarkan kuliah ini sambil makan, gitu kan. Aduh, ternyata gigit cabenya kebanyakan, pedes. Nah, nggak konsentrasi. Gitu. Jadi, apa yang saya sampaikan terdistraksi dengan apa yang terdistraksi dengan pengalaman indrawi yang saat itu secara real sedang Anda rasakan. Gitu. Aduh pedes, aduh mau ngambil air jauh, ini nanti nggak kedengeran suaranya. Nah itu Anda terdistraksi. Nah itulah yang sebenarnya terjadi kan ketika seseorang tuh melakukan proses komunikasi. Jadi yang Anda terima ketika saya menyampaikan kuliah ini bukan konsep yang rapi tertata, tetapi Anda hanya mendengar suara saya aja gitu. Hanya menganggap ini sebagai noise, bukan konsep. Anda hanya mendengarkan suara. Tapi ini ngomong apa sih betulnya? Gitu. Tabula rasa, John Locke, persepsi indrawi. Nah, itu karena kita ini tidak bisa tidak bisa secara gamblang mengasumsikan bahwa yang menerima pesan kita itu seperti kertas kosong. Nah, kenapa pemahaman ini penting? Supaya ketika Anda menyampaikan sesuatu, misalnya Anda konsultan komunikasi dari sebuah lembaga, gitu ya. Lembaganya ini sedang mengalami krisis. Anggaplah Anda ini konsultan komunikasinya PSSI, gitu kan. Wah, PSSI dihujat mati-matian karena gagal melangkah ke tahap selanjutnya di Piala Dunia. Nah, kemudian Anda membuat rilis, gitu ya, menjelaskan. Nah, Anda jangan lupa ketika Anda menuliskan rilis itu, Anda tidak sedang menghadapi publik yang seperti tabula rasa, yang tidak mempunyai, yang seperti kertas kosong. Gitu. Anda justru sudah menghadapi publik yang marah, kecewa, curiga, gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami ketika Anda memilih kata-kata untuk diperdengarkan kepada publik. Gitu. Kan beda tuh ketika Anda merasakan, oh ini publik ini menunggu, gitu ya, penjelasan dari kita dengan pemahaman bahwa publik ini sedang marah, kecewa, curiga, dan berbagai rasa yang negatif itu. Nah, pilihan katanya akan berbeda. Gitu. Jadi, apakah kita menganggap manusia itu, pikiran manusia itu seperti tabula rasa, seperti kertas kosong, dengan memahami emosi mereka pada kondisi tertentu. Itu akan membedakan strategi komunikasi kita juga. Sampai sini ada pertanyaan?
Namun John Locke juga menyadari bahwa pemahaman yang terbentuk dari persepsi adalah sebuah aktivitas berpikir dan bukan sekedar aktivitas menyerap atau sebagai cermin dari dunia luar. Jadi ketika seorang manusia itu menerima informasi, maka dia itu tidak menerima secara mentah-mentah gitu, tapi dia akan menjalaninya sebagai sebuah aktivitas berpikir. Ini kok keterangannya begini gitu ya. Kok berbeda sama keterangan sebelumnya. Itu ada aktivitas berpikir, jadi tidak semata-mata menyerap, tetapi di dalamnya itu ada aktivitas menerima atau menolak atau membandingkan atau menyanggah atau tidak percaya dan sebagainya gitu. Jadi jangan sekali kita menganggap sebagai seorang komunikator, publik itu akan menerima mentah-mentah apa yang kita sampaikan, karena itu tidak sesuai dengan filosofi dari komunikasi itu sendiri gitu. Jadi jangan kita menganggap pikiran manusia itu seperti cermin gitu. Kita nongol di depan cermin, twing, kemudian yang muncul itu adalah bayang kita secara utuh. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Yang terjadi ketika kita menampakkan diri kita di hadapan orang lain, ketika kita menyampaikan gagasan kita di depan orang lain, itu adalah sebuah aktivitas berpikir dari lawan bicara kita. Jadi dia tidak menerima secara utuh apa yang kita sampaikan. Pemahaman manusia merupakan sebuah keterkaitan antara pikiran dengan dunia. Sehingga menerima persis sama ide yang disampaikan pembicara pendengar merupakan keadaan asosial, sebuah pengalaman linguistik. Nah, jadi kalau proses komunikasi itu berlangsung seperti cermin, maka itu justru mencerminkan keadaan asosial. Gitu. Jadi kalau saya mengatakan sesuatu kemudian Anda terima sepenuhnya, Anda percaya sepenuhnya, berarti yang terjadi itu proses asosial. Gitu. Karena apa? Justru berarti Anda tidak sedang berpikir. Gitu. Anda tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami pertanyaan, ini sebetulnya lagi ngomongin apa sih? Nah, kalau ada muncul pertanyaan seperti itu, seperti yang kita awal itu ya, aku berpikir maka aku ada. Kalau Anda bingung mendengarkan sesuatu, nah itu sebetulnya awal dari pemahaman. Gitu. Kalau Anda ngeblank, nggak bingung, ngerti juga enggak, nah itu ya tidak akan kemana-mana nanti. Anda tidak akan menambah sebuah pemahaman yang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, komunikasi seharusnya bertemu pada individu. Pembicara sebagai pemilik ide, sebagai pemilik keputusan untuk menyusun ide menjadi simbol, sebagai pemilik keputusan untuk mentransmisikan pesan. Nah, sementara pendengar itu, dia pemilik pikiran juga, jadi pikiran ini yang untuk menerima ide. Nah, Anda bayangkan misalnya Anda berhadapan dengan seseorang yang menceritakan bagaimana proses inti atom itu kemudian dapat meledakkan hulu nuklir. Dia cerita proses kimiawinya, proses fisikanya, hitungan matematikanya. Gitu. Nah, Anda bingung kan? Karena apa? Karena memang kita ini tidak mempunyai ide dasar tentang itu. Gitu. Tapi kalau saya cerita soal bedanya komunikasi ritual dan komunikasi sebagai transmisi, walaupun Anda tidak mempunyai pemahaman awal tentang itu, tapi setidaknya Anda bisa membayangkan, oh itu gampang itu. Itu karena ini pelajaran yang masuk dalam kategori sosio humaniora gitu. Yang saya jelaskan itu adalah hal-hal yang sebetulnya kita alami sehari-hari gitu.
Tapi kalau inti dari atom kemudian meledakkan hulu nuklir itu bukan peristiwa yang terjadi sehari-hari gitu. Jangankan kita yang orang awam gitu ya. Ilmuwannya pun ini juga nggak mengalami itu sebagai sebuah kejadian yang sehari-hari. Gitu. Jadi antara pembicara dan pendengar itu sama-sama harus memiliki requirement dasar gitu ya, memiliki ide dasar, memiliki syarat dasar untuk terlibat dalam sebuah pembicaraan gitu. Kalau enggak itu yang istilahnya itu nggak nyambung. Gitu. Nggak nyambung itu karena apa? Karena antara yang dibicarakan orang pada kita dengan pemahaman dasar kita itu tidak ada gitu. Makanya kita blank. Sehingga kita yang menerima ide itu tidak memiliki kemampuan untuk menginterpretasi dan memahami makna yang terkandung dalam pesan. Gitu. Nah, yang menarik adalah komunikasi ini dikatakan seharusnya bertumbuh pada individu. Pengirim maupun penerima pesan adalah kemampuan yang dimiliki individu, bukan milik budaya atau masyarakat. Jadi, kemampuan memahami itu adalah kemampuan individu. Gitu. Jadi, jangan mengatasnamakan budaya atau masyarakat. Masyarakat nggak paham nih, masyarakat yang mana dulu. Gitu. Kalau Anda nggak paham aja. Masyarakat bisa menangkapnya begini, tunggu dulu. Gitu. Mungkin Anda aja yang menangkapnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena proses berpikir itu berbeda berdasarkan konteks individu. Gitu. Setiap orang memahami dengan cara yang berbeda. Itu. Sehingga problem terbesar rezim transmisi adalah ide yang diterima tidak pernah benar-benar utuh sebagai kopi yang terkandung dalam pikiran penerima pesan. Jadi itu tadi komunikasi itu bukan seperti proses bercermin. Ketika saya menampilkan sebuah gagasan, akan diterima secara utuh oleh penerima pesan. Bukan. Dia bukan kopi, bukan salinan. Kalau di fotokopi itu kan dia akan tersalin secara sempurna. Gitu ya. Ya, dengan catatan tintanya masih bagus, mesinnya juga masih bagus gitu ya. Maka dia akan muncul sebagai salinan. Ide itu sendiri harus diekstraksi oleh perangkat mental dalam proses pemahaman manusia yang sering disebut sebagai proses interpretasi. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah ide, kita harus aware, harus memahami bahwa yang ditangkap, yang diterima oleh penerima pesan itu bisa jadi berbeda gitu. Karena itu tidak lepas dari proses interpretasi. Dan itu nggak bisa dilarang, nggak bisa dihalangi. Anda jangan menyalahpahami perkataan saya ya. Gitu. Saya tidak pernah bermaksud begitu. Nah itu nggak bisa gitu. Karena apa? Ya manusia itu bukan kertas kosong yang kemudian tertimpa sebuah ide gitu. Tetapi dia mempunyai pra-pemahaman gitu. Ya misalnya nih, wah yang ngomongin gondrong, celananya sobek-sobek, di belakang punggungnya itu ada golok. Nah, ini yang ngomong preman ini. Jadi walaupun ngomongnya halus, kita juga jadi ngeri-ngeri sedap. Nah itu kan hal yang tidak bisa dihindarkan gitu. Jadi makna dikreasi dalam pikiran penerima melalui interaksi dari persepsi maupun refleksi. Makna itu sendiri tak pernah terkirim langsung dari pengirim kepada penerima. Ini adalah konsep yang sangat penting gitu ya. Jadi pertama adalah bahwa pikiran manusia itu bukan seperti kertas kosong. Jadi ketika menerima sebuah pesan akan menerima secara utuh.
Kenyataannya itu adalah misalnya ya, ada kertas yang ada jejak tinta kuning. Jadi ketika dia menerima sebuah pesan berwarna merah, dia akan bercampur menjadi oranye. Ada juga pikiran manusia itu yang ibaratnya kertas yang ada jejak warna biru. Jadi ketika dia tertimpa warna merah, dia akan bercampur menjadi entah warna apa, merah atau biru jadi apa. Jadi sekali lagi itu penting kita pahami supaya apa? Kita ini jangan pernah merasa, loh itu udah saya jelaskan kok. Ya salah sendiri kalau dia pemahamannya beda. Nah itu cara berpikir yang tidak filosofis secara komunikasi. Gitu. Karena apa? Ya itu tadi memang by nature pikiran manusia itu tidak akan pernah menerima mentah-mentah apa yang diterima dari luar, gitu ya. Nah, bagaimana melakukan komunikasi? Menurut Locke ada dua bentuk komunikasi. Pertama adalah slippery communication, komunikasi yang sifatnya sehari-hari, yaitu berlangsung dari satu orang kepada orang yang lain. Locke menyebutnya juga sebagai civil communication. Ini terjadi ketika seseorang melakukan relasi sosial maupun budaya dengan orang lain. Yang kedua adalah rigorous philosophical communication. Komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran. Pada komunikasi ini, penyampaian pesan dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan dari satu orang kepada orang lainnya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya, di mana akurasi dan keutuhan dan kemudian ini menjadi perhatian dalam proses pengiriman pesan. Jadi yang satu itu sifatnya sehari-hari, yang satu sifatnya penyampaian kebenaran. Gitu. Nah, ya mungkin ketika seperti dakwah keagamaan, kemudian kalau zaman dulu Bung Karno untuk pidato gitu ya, itu adalah upaya untuk menyampaikan kebenaran. Gitu. Tetapi memang bisa jadi untuk menarik perhatian, maka digunakan contoh-contoh yang sifatnya sehari-hari. Itu adalah dua bentuk komunikasi, menurut Locke ya. Dari uraian tentang komunikasi yang ditransmisikan melalui kata-kata maupun tanda, selalu tergambar adanya ketidakakuratan penerimaan ide. Kata-kata maupun tanda tidak pernah menjadi kendaraan yang sempurna dalam transmisi ide-ide. Komunikasi itu sendiri adalah problem yang harus dikenali dan diminimalisasi. Maksudnya diminimalisasi noise-nya ya, atau kesenjangannya gitu. Jadi mungkin menggunakan contoh-contoh yang relevan gitu ya. Saya tuh dulu punya dosen waktu kuliah filsafat itu. Jadi ya filsafat kan begitu ya, agak-agak abstrak gitu ya. Kita itu dianggap ngerti sebuah konsep kalau bisa menunjukkan contohnya ini apa. Nah, jadi konsep itu tidak semata-mata konsep, tetapi kita harus jelaskan juga dalam kehidupan sehari-hari itu realisasinya itu seperti apa. Baru kalau itu kita mampu menjelaskan, nah, itu berarti kita paham. Jadi ketika kita berkomunikasi itu pertama kita harus paham bahwa penerima ide itu tidak akan menerima ini secara utuh. Dia mempunyai ide sendiri yang dapat menyebabkan apa yang kita sampaikan itu dipahami secara berbeda. Dan itu memang tak bisa
hindari. Itu memang sifatnya manusiawi. Gitu. Dari uraian tentang komunikasi yang ditransmisikan melalui kata-kata maupun tanda, selalu tergambar adanya ketidakakuratan penerimaan ide. Oh ini kok sama ini? Oke. Bagi Locke, menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan persepsi yang jelas dan nyata merupakan pernyataan yang bertentangan. Jadi, kata-kata itu tidak akan pernah mengekspresikan persepsi yang jelas dan nyata. Dalam rezim transmisi komunikasi, komunikator yang baik adalah yang dapat melakukan encoding dan mentransmisikan ide dengan cara tertentu, sehingga ide tersebut dapat diterima semirip mungkin dengan ide. Jadi, kalau saya bisa semaksimal mungkin menyampaikan apa yang saya maksudkan sejelas-jelasnya, gitu ya, sehingga Anda menerima itu sedekat mungkin dengan apa yang saya maksud. Nah, itulah baru saya bisa dikatakan sebagai komunikator yang baik. Gitu. Perkara Anda setuju atau nggak setuju itu urusan kedua, gitu. Tetapi yang penting pesannya clear dulu, sampai gitu. Semaksimal mungkin. Nggak mungkin bisa 100%. Itu kalau pandangannya yang Locke. Jadi dia itu sekali lagi ini pandangan penting ya. Jadi kita itu jangan pernah beranggapan bahwa semua yang kita sampaikan, semua yang kita komunikasikan akan diterima secara utuh. Gitu. Itu yang pelajaran penting pada malam ini. Jadi kita harus memahami situasi emosional, situasi psikologis, mungkin ada kesenjangan budaya antara Anda sebagai komunikator dengan audiens gitu ya. Jadi itu harus jadi asumsi dasar gitu. Jadi jangan pernah menganggap apa yang kita sampaikan akan diterima secara utuh. Menurut David Berlo, seorang komunikator atau encoder yang baik adalah mereka yang mengekspresikan makna dari sumber secara sempurna. Sedangkan sebagai seorang komunikan, yaitu penerima pesan, decoder yang baik adalah mereka yang menerjemahkan sebuah pesan dengan akurasi yang lengkap. Jadi tanggung jawabnya tidak semata-mata pada pengirim pesan, tetapi juga pada penerima pesan. Nah, ini terdapat berbagai macam model komunikasi ya, atau proses penyampaian pesan. Misalnya dari Wilbur Schramm, SMCR. Jadi dia menggambarkan penyampaian pesan itu dengan cara source atau pengirim pesan. Itu harus mempunyai communication skill, attitude, knowledge, social system, dan culture. Jadi ini tanggung jawabnya si pengirim pesan nih, harus mempunyai skill komunikasi, harus mempunyai sikap yang baik, mempunyai pengetahuan, mempunyai sistem sosial yang baik. Jadi dia tahu tuh, ini yang saya ajak omong ini secara sosial ini bedanya apa dengan saya gitu. Sehingga saya harus mencari titik tengah gitu. Saya harus menghilangkan kesenjangan itu semaksimal mungkin. Begitu juga secara kultur. Nah, kemudian pesannya itu terdiri dari struktur, elemen, konten, treatment, dan kode gitu. Jadi ini yang hal-hal yang harus dipenuhi ketika menyusun pesan. Isinya apa, unsur-unsurnya apa, strukturnya bagaimana, treatmentnya bagaimana, kode. Jadi misalnya ada istilah-istilah tertentu yang harus disampaikan itu bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan memilih channel tuh. Channel itu harus dilihat semaksimal mungkin menyentuh panca indera. Gitu. Jadi bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dicium baunya, bisa dirasakan. Nah, gimana itu? Ya, mungkin yang memenuhi itu adalah komunikasi iklan. Gitu.
Jadi dia itu merangsang semaksimal mungkin panca indera manusia. Nah, requirement bagi receiver itu sama dengan requirement bagi pengirim pesan. Harus mempunyai skill komunikasi, attitude, knowledge, social system, dan culture. Nah, Cyril Stevenson tahun 1986 menyatakan bahwa ada 2 pertanyaan dasar yang harus betul-betul dipertimbangkan dalam membentuk pesan. Apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya. Itu yang Anda harus ingat. Jadi mau ngomong apa, terus caranya gimana. Gitu. Ya. Nah, adaptasi pesan dapat mengarahkan pada konten yang berbeda dan proses yang berbeda pula saat berada pada situasi yang berbeda atau adanya orang berbeda. Jadi kembali pada John Locke, selalu terdapat pertanyaan terhadap pilihan berbagai situasi komunikasi. Jadi yang paling penting adalah mengenali audiens sebelum berbicara sebagai pintu masuk terjadinya komunikasi yang berhasil. Nah, habis bahannya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini Pak Guntur, ya silakan. tadi kan Pak Guntur sempat bicara soal rambut gondrong dan celana sobek. Nah, itu kan berarti tidak culture dan masyarakat juga tidak murni pure komunikator juga bisa menerima apa yang disampaikan komunikan menerima apa yang disampaikan oleh komunikator. Berarti nggak bener, nggak murni pure dari interpretasi komunikan dong berarti. Ada pengaruh daripada culture dan masyarakat itu maksudnya Pak Guntur. Ya ini, kalau kita ini ada di tengah masyarakat yang seperti itu, maka kita nggak ada masalah. Ini mereka orang-orang baik, gitu. Ya memang tongkrongannya begitu. Gitu. Tetapi bagi orang yang tidak dalam kesehariannya bertemu dengan orang-orang seperti itu, serem gitu. Nah, jadi itu kan memang itu tadi pengalaman itu ditentukan oleh pengalaman yang sifatnya individu, bukan pengalaman masyarakat secara umum ataupun budaya. Gitu. Jadi itu sifatnya, jadi ketika melihat sesuatu hal yang sama, kita itu akan menginterpretasikan dengan cara yang berbeda-beda. Gitu. Kenapa berbeda? Ya karena kita mempunyai pemahaman yang berbeda-beda juga. Saya misalnya punya pengalaman yang kurang baik ketika ketemu orang gondrong, celana sobek-sobek, di belakangnya ada parang. Sementara Anda mungkin, saya itu pernah ditolong loh Pak, sama orang yang seperti itu, persis kayak begitu. Gitu. Jadi saya setiap melihat orang-orang seperti itu, saya tuh timbul simpati. Nah, itu kan pengalaman masing-masing itu yang menentukan kemudian respon kita terhadap komunikator gitu. Itu nggak bisa kita create gitu kan, pengalaman itu memang sifatnya unik gitu. Dan itu sangat mungkin terjadi, kedua-duanya sangat mungkin terjadi gitu. Itu jadi memang walaupun ada sistem sosial dan kultur begitu ya, tetapi semua itu kembali sifatnya itu individual gitu. Itu tergantung pada pengalaman orang per orang gitu. Begitu Pak ceritanya Pak. Saya bukan menstigma sesuatu itu jelek berdasarkan penampilan, tetapi sekali lagi saya mau menunjukkan bahwa pengalaman setiap orang itu bisa berbeda gitu. Dan itu yang akan membentuk sikap kita terhadap apa yang dikomunikasikan komunikator itu tadi gitu. Itu ada juga yang misalnya saya itu Pak kalau ngelihat orang klinis mukanya
licin. Aduh, saya bawa yang curiga, Pak. Itu penipu biasanya. Nah, misalnya begitu kan. Itu kan tergantung pengalaman pribadi masing-masing. Gitu. Karena mungkin Anda memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan orang berpenampilan seperti itu. Sementara ada orang lain yang justru berkebalikan. Jadi saya tidak sedang membuat stigma berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu, tetapi ingin menunjukkan bahwa pengalaman individu itu menentukan bagaimana cara kita menerima pesan yang dikirimkan oleh orang lain. Begitu, Pak. Siapa Guntur? Pertanyaan yang lain? Saya Pak. Silakan. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak, tadi saya menangkap komunikasi yang baik itu tidak harus serta-merta diterima secara utuh. Malah kalau ada keresahan, kegelisahan, kemudian timbul kebingungan itu ada hal yang bagus menandakan orang itu berpikir ya Pak ya. Betul. Apakah ini kan terjadi di dunia era sekarang ini yang notabene karena banyaknya informasi yang masuk, kemudian dari pengetahuan-pengetahuan yang ada sebenarnya semakin hari semakin modern dan maju. Kalau zaman saya kecil dulu kan, kalau orang tua ngomong itu kita melawan itu kan dianggapnya kurang ajar Pak, nggak etis gitu. Nah kemudian kalau itu ada lagi komunikasi dakwah itu termasuk komunikasi ya Pak ya. Nah itu kalau di tengah-tengah dakwah, di tengah-tengah ibadah, diinterupsi itu kan kadang ada penilaian tidak kusuk gitu Pak. Jadi bagaimana hal ini diterapkan dalam komunikasi Pak? Terima kasih Pak. Nah, mungkin kita memang mesti mengecualikan ini ya Pak ya. Mengecualikan komunikasi dengan orang tua itu dalam konteks ini gitu. Karena ya ini tergantung ini. Mungkin Bapak orang Jawa mungkin ya. Saya juga gitu. Jadi ya kita kan pada masa itu dididik setuju nggak setuju ya udah diem aja gitu lah. Jangan kan ngomong, kita bicara menatap wajahnya orang tua aja dianggap tidak sopan kan begitu. Nah jadi ini sementara kita kecualikan gitu karena yaitu kita tuh tidak bisa lepas dari konteks budaya di mana kita tuh tumbuh gitu. Tapi ada juga yang misalnya saya nggak tahu misalnya teman-teman dari suku tertentu yang buat mereka itu biasa aja gitu, nggak ada masalah. Misalnya membantah orang tua atau apa gitu, mungkin tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan gitu. Jadi itu kan nggak bisa lepas dari itu. Nah jadi yang itu kita kecualikan karena itu tadi saya sendiri nggak bisa lepas dari itu Pak gitu, nggak bisa lepas dari pemahaman bahwa membantah orang tua itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan gitu. Ya mungkin nanti ketambahan. Sebetulnya nanti jadi banyak itu Pak tambahannya. Jadi tadi Bapak nyebut pendakwah, kemudian misalnya saya punya teman-teman yang beberapa teman gitu ya yang ngambil pendidikan masternya itu di luar negeri. Mereka mengatakan walaupun Eropa itu maju misalnya, tapi pendidikannya itu feodal gitu. Jadi kita tuh nggak bisa bantah. Ya mungkin diskusi itu bisa, tapi misalnya dalam relasi yang lebih dekat ketika seorang profesor itu udah jadi pembimbing atau promotor atau supervisor kita nggak bisa berbantah-bantahan gitu. Ya kita harus ngikutin. Nah itu kan hal yang baru, itu pengalaman yang baru itu buat saya. Saya pikir kalau kuliah di luar itu hubungan sama profesor atau promotor itu akan lebih liberal gitu. Ternyata tidak, justru sangat feodal gitu. Itu. Nah itu adalah yaitu hal-hal yang harus kita kecualikan supaya kita ini tidak nanti kehilangan ketajaman untuk menjelaskan bagaimana relasi antara komunikator dengan komunikan. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan ada pertanyaan yang lain?
Nanti mungkin kayaknya yang materi kuliah yang hari ini menarik ini buat kita jadikan soal UTS ya. Nanti mungkin berangkat dari sini aja. Mungkin saya kirim besok deh. Ada tanggal 7-an UTS-nya kan? Ngumpulinya kan? Betul, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Nanti untuk tugas UTS-nya dikumpulnya share ke grup lagi atau gimana, Pak? Ya, nanti saya umumkan deh. Saya umumkan. Baik, Pak. Tapi ini yang pasti sebelum saya lupa, nanti semua tugas itu semua berbentuk ini ya, PDF ya. Baik, Pak. Ya. Tuh. Baik, Pak. Ada pertanyaan lain? Paham ya? Kalau sekarang ini materi yang hari ini lebih konkret sifatnya. Jadi lebih terhubung pada situasi dunia nyata gitu ya. Itu walaupun banyak mengutip Locke gitu, John Locke gitu. John Locke itu malah baru belakangan saya tahu bahwa ada pemikirannya di bidang komunikasi gitu. Karena dia lebih banyak dikenal sebagai filsuf politik gitu. Demokrasi. Betul. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita Menyambung akhiri ya. Silakan nanti kalau mau Cukup, ada Pak. pertanyaan di grup. Cukup, Pak. Kenapa? Menyambung yang Cukup, Pak. Ada yang mau menyambung. UTS-nya Kenapa? di PDF, Pak ya? Kita Nanti saya semua. tulis secara lengkap di soal yang saya kirim ke grup ya. Oke, siap. Besok saya kirim. Gitu. Ya. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan Ya, nanti Pak jangan Guntur. sungkan mengajukan di grup. Kita bisa diskusi lanjut di situ. Pak, materi seminar, materi malam ini bisa di-share, Pak? Seperti kesepakatan awal saya nggak men-share ya, tapi kalau mau itu kan Saya record sih, Pak. Saya record ya dan udah. saya ada screenshot juga sih. Nanti bisa saya share juga. Nah, itu nanti monggo di share di grup. Saya nggak bisa melarang, tapi saya sendiri tidak akan men-share karena ini bukan bahan yang saya create sendiri gitu. Jadi saya sungkan aja sama yang mengcompile ini gitu. Ya. Iya, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.